Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan para pemirsa TV 9, kita pada penutup dari kajian tentang Al-Muhlikat. Episode kali ini kita akan bahas tuntas beberapa sisa dari rangkaian penyakit hati yang dapat merusak seorang hamba dalam peningkatan spiritualitasnya. Yang pertama adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Kemudian dari hubbud dunia ini lahirlah hubbul jah, mencintai jabatan, pengaruh, popularitas, wal mal, dan mencintai harta benda. Ketika sudah terjangkit penyakit ini semua, timbullah penyakit berikutnya, asyuh wal bukhl, sangat kikir dan bakhil. Dan kita akan mengakhiri pembahasan kita pada kajian kali ini dengan penyakit al-ghurur, tertipu diri sendiri. Tentu sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini gambaran dasar karakteristik manusia yang mungkin nalurinya sangat cenderung menyukai, mencintai beberapa materi kehidupan dunia tadi. Bahkan dalam ayat yang lain sudah diberi informasi sebagai kesadaran awal, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Bahwasanya dunia itu permainan, lahwun, sesuatu yang sia-sia, wa zinatun, hiasan, wa tafakhurun, berbangga-bangga, bainakum, di antara kalian, wa takathurun, saling berlomba paling banyak, fil amwali, dalam harta benda, wal aulad, dan anak keturunan. Tetapi ini semua tentu fata morgana duniawi. Bagaimana mengelola penyakit ini untuk sembuh dan bahkan menjadi motivasi kebaikan? Persoalannya adalah tentukan niatnya. Ketika orang semata-mata dia hanya ingin menikmati, merasakan kelezatan, memperturutkan hawa nafsunya kepada semua motivasi kesenangan tadi, maka dia sudah terjangkit hubbud dunia. Siapakah yang terselamatkan dari kategori ini? Dia yang pandai mengelola kesenangan tadi untuk apakah dalam perjalanan atau bekal akhiratnya. Seorang laki-laki menyukai wanita, ketika dipilihnya sebagai pendamping hidup, menjadi istri, sebagai bagian dari menjaga martabat harga diri, terhindar dari perbuatan fahisyah, keji, perzinahan dan semacamnya, maka bukan lagi dunia yang tercela,
tetapi bagian dari bekal akhirat. Anak-anak yang dididik dengan baik, harta benda yang dikelola dinafkahkan untuk tujuan kebaikan. Begitu juga jabatan yang dipergunakan untuk kemaslahatan perjuangan agama. Semua ini bukan makna dunia yang tercela, tetapi sebaliknya menjadi potensi kebaikan. Kalau kemudian dia terjebak dengan pola pikir seperti tadi, mengendap di kedalaman batinnya, maka dikhawatirkan dia sudah sangat mencintai jabatan, sangat mencintai harta benda. Akibatnya apa? Penyakit yang terparah, asyuh. Tidak hanya sekedar bakhil, kikir, tetapi ini adalah sangat kikir sekali. Sebagai ulama menggambarkan kondisi batin seseorang yang terjangkit penyakit syuh. Dia rakus untuk mendapatkan harta orang lain, padahal ada harta benda yang dimilikinya. Sementara tingkatan bakhil standar, dia tidak ingin apa yang dia miliki dalam genggaman tangannya diambil orang lain. Ini masih setingkat lebih wajar daripada tadi. Jika direnungkan, ini bukan hal yang lumrah naluri, enggak. Bukankah seluruh karunia rezeki adalah pemberian dari Allah? Mengapa pemberian itu yang bukan hak miliknya, dia bakhil memberikan untuk membantu orang lain misalnya? Kajian kali ini kita akan fokus kepada al-ghurur, di mana al-ghurur ini kondisi seseorang tertipu diri, melihat suatu perkara tidak sama dengan hakikat yang sebenarnya. Mengapa? Karena ada kelemahan cara analisa penglihatan batinnya dalam persoalan agama. Tampak seolah-olah secara lahir itu baik, padahal sesungguhnya dia gagal menentukan niat terbaik itu. Bukankah persoalan niat ini sangat menentukan? Orang yang cerdas dalam penilaian agama, dia orang yang selalu mengevaluasi diri dan mempersiapkan amal untuk bekal akhiratnya setelah kematian. Berbeda dengan orang yang lemah, orang yang dikatakan tidak cerdas. Siapa? Mereka atau orang ini adalah yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan tentang karunia Allah, namun apa yang diangankan hanya buayan, hanya imajinasi yang tentu tak berwujud apapun. Ada banyak contoh orang yang tertipu diri. Di antaranya adalah seseorang melakukan perbuatan maksiat. Dia banyak berdurhaka dan terus-menerus dalam kedurhakaannya. Dia minim sekali berbuat kewajiban. Salatnya, puasanya sangat jarang sekali. Lalu dia berargumentasi ya dengan perbuatan semacam itu, dia berargumentasi bahwa tidak ada pilihan, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan ini. Nah, apalagi yang fatal, ini sudah takdir dari Allah. Tertipu diri. Dia kajian akidahnya belum mendalam. Persoalan tauhidnya di sini sangat perlu dipertanyakan. Di antara yang lain adalah seseorang yang berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, namun dia kurang dalam beribadah. Ingin ampunan tapi kurang beribadah.
Ya, berusaha untuk menghindari yang haram pun sangat jarang sekali dilakukan. Dari mana dia bisa mendapatkan ampunan? Ada lagi gambaran yang lain. Orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, ini sebagian ya, dia berpasrah diri, berdalil tawakalnya. Bagaimana dia berdalil? Kakek saya orang baik, kakek saya orang terhormat, leluhur saya. Dia membanggakan nasabnya. Maka ketergantungan kepada nama baik atau kekerabatan, inilah yang membuat dia merasa terjamin kehidupannya. Tetapi tidak terwujud dalam perbuatan yang dia lakukan. Ada lagi di antara beberapa orang yang tertipu diri. Ada orang yang terjebak dalam kemaksiatan, tetapi dia melihat tokoh idolanya adalah orang-orang soleh, para ulama, para habaib. Dia ingin berkhidmah, ngefan lah, mengidolakan. Namun sebatas pada tataran senang, menyukai, membanggakan saja, tetapi tidak meneladani. Wah, itu kiai fulan, itu wali fulan, itu orang arif billah, ceritanya begini, karomahnya begini, itu habib. Dia hanya pandai menceritakan. Namun sayangnya dia belum ada upaya kuat untuk belajar meniru akhlaknya. Ini dikhawatirkan bagian dari tipu daya. Berbeda dengan orang yang mengakui bahwa itu adalah kekurangan dia, tetapi ada harapan, ada upaya, ada kerinduan untuk melakukan perbaikan diri. Setidaknya dengan menyebut-nyebut orang yang saleh akan turun rahmat Allah pada dirinya dan terbimbing menjadi orang yang mendapatkan hidayah taufik. Para pemirsa TV9 yang setia dengan kajian Qul Hadi Sabili dan seluruh yang hadir, Abuya Said Muhammad Al-Maliki tentu membatasi beberapa contoh ini. Sementara di luar sana masih banyak anwa'ul ghurur katsirah. Pola, contoh, bentuk tipu daya yang menjangkiti setiap orang, setiap personal. Tidak ada solusi yang sangat tepat kecuali illar ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Jangan sampai larut dalam sikap yang sedemikian rupa. Pasrah dengan keadaan, tidak mau ada upaya perubahan. Tetapi munculkanlah rasa kekhawatiran. Ada rasa cemas, jangan-jangan saya larut dalam tipuan diri sendiri. Oleh karena itu, sering bersama orang-orang yang soleh, larut dalam doa, istighfar siang dan malam, dan senantiasa berharap taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari terapi pengobatan agar seseorang benar terjamin langkah pilihan hidupnya dari berbagai penyakit hati tadi. Semoga kajian muhlikat dari beberapa hari kemarin hingga pada hari ini menambah kewaspadaan diri kita, cermat dalam menganalisa. Karena ketika sudah virusnya menjalar, tentu proses pengobatannya semakin sulit. Lebih awal kita mewaspadainya. Sesi terakhir kita akan membuka diskusi. Silahkan mungkin. Tanya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam psikologi modern ada sebuah penyakit yang disebut dengan ingin dicintai, ingin menjadi idola, dan melakukan apapun untuk dicintai oleh orang lain. Apakah hal ini termasuk dalam kategori tertipu diri? Terima kasih. Subhanallah.
saya jadi teringat dari pertanyaan tadi, kisah ayahanda Gus Mus. Beliau adalah Kiai Bisri Mustafa. Dahulu Kiai Ali Maksum kagum bagaimana kemudian Kiai Bisri banyak karya tulisnya, termasuk tafsir bahasa Jawa Al-Ibris yang fenomenal. Nah, setelah ditanya apa kiat khusus untuk menjaga kestabilan hati itu, ingin dipuji, populer, karyanya banyak, fun, tentu ini bagi Kiai Ali Maksum menjadi penghalang. Setiap kali menulis kalimat dia terjangkiti khawatir ada riak, pamer, ujub, terhenti lagi. Begitu akan ditulis, terhenti lagi karena harus mengobati penyakit tadi. Apa jawaban yang cukup unik ya? Kiai Bisri mengatakan, saya biarkan di awal. Saya selesaikan tujuannya untuk dapat hak cipta, karya tulis, dan tersebar. Segala macam niat para penulis. Tetapi begitu selesai, rampung, beliau kemudian bermohon kepada Allah, mengobati segala apa yang selama proses kreatif penulisannya menjadi bagian dari perjuangannya, dan alhamdulillah terbukti kitab beliau menjadi salah satu kitab rujukan tafsir versi bahasa Jawa di negeri kita ini. Maka kita sebagai manusia yang terus belajar, berproses, di awal mungkin banyak menemukan kendala, ingin dicintai, banyak pengikut, tetapi ada motivasi bahwa kita ingin memperbaiki diri. Jadikan sebagai motivasi diri untuk terus lebih baik lagi, berproses. Bukankah kita tidak diperintah langsung menjadi orang baik, tetapi wa kunu ma'as shadiqin, al-ma'iyah, kebersamaan. Mungkin dengan berjalannya waktu, pada akhirnya penilaian makhluk, manusia, fans, halayak ramai, popularitas bisa membimbing kita menemukan perhatian yang sebenarnya. Siapa? Pencipta manusia. Ini yang jauh lebih berharga dari pandangan manusia. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan Kiai. Menyimak dari penjelasan Kiai tadi bahwa gurur banyak dicontohkan terhadap orang-orang yang ahli maksiat. Apakah orang yang taat terlepas dari penyakit gurur ini? Terima kasih. Barakallahu fikum. Ketika penyakit ini kita contohkan pada kasus orang yang bermaksiat, tentu mungkin itu argumentasi ya, mereka beralasan. Tetapi itu tetap tipu diri. Namun ketika ini dialami oleh orang yang taat, jauh lebih samar analisanya. Dia merasa itu kebaikan, dia itu merasa ketaatan, tapi sebenarnya tak ada nilai di hadapan Allah. Apakah terjadi? Ya. Contohnya bagaimana? Beliau, guru kita, Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Alwian Maliki menyampaikan, wa min amthalil gururi fi ahli ta'at. Sebagian dari contoh tipu daya yang menjangkiti orang ahli taat. Yatlubal insan al-ilma. Dia mencari ilmu. Wa yusawwiful amal. Berandai-andai nanti akan saya amalkan, nanti saya amalkan. Yang penting saya belajar dulu, nanti akan saya amalkan. Ini dikhawatirkan. Summa yahtaju li nafsihi, kemudian berargumen untuk dirinya bima warada fi fadlil ilmi, tentang betapa mulianya karunia keutamaan ilmu, wa fadlu talabihi,
karunia, keutamaan orang yang mencari ilmu. Ya, ini tidak apa-apa, yang penting sekarang ngaji dulu. Ini kan juga fadl dari Allah. Tetapi di sini ada penyakit. Nanti diamalkan, nanti. Kapan? Ditunda sampai kapan? Kita tidak bisa memastikan umur. Hanya mengoleksi menumpuk ilmu, amalkan walaupun satu kali sebagai kewajiban zakat ilmu tadi. Di antaranya juga ada orang belajar dan mengajarkan ilmu, tetapi kepentingannya untuk kekuasaan. Nah, ini fatal. Dia menyangka bahwa dirinya mengajar atau belajar itu karena Allah Ta'ala. Padahal ada target popularitas. Berikutnya adalah orang yang banyak sholat, banyak qiyamul lail, perbuatan amal soleh lainnya, berbangga diri. Yu'jib nafsah. Lalu melihat bahwa ini adalah hasil dari dirinya, kekuatan dirinya. Dia lupa bahwa itu karunia dari Allah. Maka kembalilah, obati diri kita dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini terapi terbaik bagi orang-orang yang taat. Insya Allah kembali kepada keikhlasan yang dibimbing oleh hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terselamatkan dari segala penyakit al-muhlikat yang menggelincirkan seorang hamba ke jurang kecelakaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.